Aduh, trading kena stop loss lagi, stop loss lagi, stop loss lagi. Ya udah, gak usah pakai stop loss lagi. MC ngehe. Halo, selamat datang kembali. Dan di video kali ini secara spesial gue akan membahas tentang stop loss. Aduh, trading kena stop loss lagi, stop loss lagi, stop loss lagi. Gimana nih supaya nggak kena stop loss, Pak? Apa jangan pakai stop loss aja? Lah, kalau nggak pakai stop loss MC. Itulah yang banyak terjadi di luar sana, yang pada akhirnya banyak orang yang malas menggunakan stop loss. Dan mungkin Anda juga mengalaminya. Saya pun males ya dulu ya. Waktu pertama kali belajar, saya belajar trading, itu belajar risk management, pasang stop loss, pasang take profit, kenanya stop loss mulu ya. Kena take profitnya jarang, lebih sering kena stop loss, rugi. Jadi males kita pakai stop loss. Dan ternyata kalau nggak pakai stop loss, trading itu kan jadi enak ya. Wah, enak ya, jadi banyak birunya ya. Cuman kalau nggak pakai stop loss kan bisa ambiar kapan aja ya. Jadi di sini gue tetap menyarankan supaya tetap menggunakan stop loss. Ya, jadi di sini teman-teman bisa menggunakan metode ini, di mana metode ini tuh cukup simple, sederhana, dan bisa teman-teman praktekkan ya. Ada beberapa step. Yang pertama, teman-teman harus mengetahui yang namanya market structure, di mana market structure itu adalah pola harga atau struktur market, di mana kalau kita sudah bisa mengidentifikasi sebuah struktur market, maka kita bisa menentukan batas garis stop loss yang ideal. Nah, kita sekarang udah buka aplikasi MetaTrader nih. Kita akan langsung praktek gimana caranya meminimalisir kemungkinan terkena stop loss ya. Dan yang pertama ini adalah dengan memahami yang namanya market structure. Market structure itu bisa bermacam-macam ya. Misalnya yang paling gampang kita bisa melihat market structure-nya itu lagi naik, lagi turun, atau lagi bulak-balik aja. Kalau saya lebih senang menyebutnya dengan uptrend, downtrend, atau sideway. Nah, ini kelihatan jelas di layar ya, ini market emas ya. Kalau kita lihat di layar ini ada marketnya tuh ada turun, lalu ada naik. Nah, di sini tuh kita bisa gambar garis-garis penopang yang cara menentukannya cukup sederhana. Ya, pertama, market structure ini apa, Pak? Oke, kita lihat. Di sini dari paling bawah ini kan ada paling bawah ya. Kita lihat paling bawah berikutnya adalah di sini, ya, di sini, dan ini bisa kita jadikan acuan misalnya seperti ini ya. Bikin garis acuan bawah. Jadi, secara visual di sini kita bisa lihat ada yang menopang ya. Dan kita juga bisa melihat di sini di atas juga ada penopang ya. Dari puncak ke puncak dan ke puncak lagi, ini ada seperti kita lihat ada atap di sini yang kita bilang namanya resisten. Nah, kita lihat dari dua garis yang kita gambar ini, kita bisa ambil kesimpulan kalau ini market structure-nya adalah market structure uptrend. Ya, di mana grafiknya itu bergerak ke atas. Ada batas penahan bawah ya yang ini, dan ada penahan atas. Ini udah cukup jelas. Nah, pertanyaannya, Pak, lalu kalau sudah menentukan seperti ini, lalu berikutnya seperti apa? Contoh, jika teman-teman ingin mengambil posisi ya, misalnya posisi kita ambil contoh gampang, teman-teman mengambil posisi beli ya. Tentunya kita menunggu harganya itu ketika murah. Misalnya kita beli murahnya di mana? Nah, murahnya itu kita menggunakan acuan ya, paling bawah di antara garis atas dan bawah ini. Dan ini paling bawahnya itu di daerah dari sini sampai ke sini ya, kurang lebih teman-teman ya. Ini dibatasi oleh garis support yang kita bentuk tadi. Nah, dan di sini kita cocokkan garis yang kita buat ini, misalnya ya paling bawah di sini misalnya. Jadi kalau misal teman-teman mau beli di sini, pertanyaannya ya, kita beli di sini. Pertanyaannya, stop loss-nya di mana? Nah, stop loss-nya itu teman-teman bisa menggunakan batas support yang terlihat di layar. Ya, jangan sembarangan pasang stop loss ya, karena stop loss itu harus dihitung, dikalkulasi secara logis dan cermat. Di sini kita bisa lihat, misalnya kita beli di sini ya di 1843, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini ada support ya. Jadi kita lihat di antara harga-harga ini ya, yang terlihat cukup jelas ada pantulan itu di area sini ya, di ujung sini. Ketika harga turun menyentuh tengah ini ya, di sini menyentuh ujung sini, dia langsung up tinggi sekali. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai alasan pertama untuk membatasi. Oke, itu adalah maksimum toleransi stop loss. Jadi kalau kita beli di 1843, stop loss-nya itu di 1832. Kita kasih buffer ya, kasih jarak. Dan dengan alasan jika harga menyentuh bawah nih ke 1833 ini, maka kita bisa menduga bahwa harga mungkin turun terus. Nah, tapi kan yang sering terjadi adalah ketika harga turun,
nih mencapai bawah sini ya. Oke, saya gambarkan. Ketika harga di sini kita beli ya, di sini kita beli ya, harga turun. Ternyata harga itu di sini dia menyentuh dulu ya, menyentuh stop loss kita dulu, lalu harga naik lagi, kan kesel ya. Jadi bentuknya kurang lebih nanti kayak gini, kan kesel ya. Kita udah beli di 1843, kena stop loss di ujung ini dan harganya naik lagi. Nah, gimana cara menyiasatinya? Biasanya kita bisa menggunakan salah satu indikator yang namanya ATR atau yang biasa dikenal dengan nama average true range. Nah, kita biar gampang nyebutnya singkatannya aja ya, ATR. Nah, ATR itu apa? ATR itu adalah indikator yang bisa mengukur volatilitas market. Jadi volatilitas market itu bisa diukur menggunakan indikator ini. Nah, contoh, kita menggunakan indikator ini caranya gampang, insert indikator, lalu pilih di sini oscillator, lalu pilih average true range. Nah, ketika sudah masuk seperti ini, kita bisa isi periodnya. Di sini kita boleh bebas pakai yang mana aja. Misalnya kita pakai period 14 ya, selama 2 minggu. Nah, di sini kita bisa lihat volatilitas market selama 2 minggu terakhir. Nah, di sini kita bisa lihat 2,37 yang apa sih artinya? Ya, di sini adalah ATR ya. 2,37 apa maksudnya? Jadi, si harga emas ya, kalau teman-teman lihat ini di M15, setiap satu candle itu besarannya kurang lebih rata-ratanya adalah $2. Ya, jadi setiap volatile naik turun itu dihitung secara rata-rata itu pergerakannya kurang lebih $2 ya. Dan kalau teman-teman lihat di sini ya, kadang-kadang ATR itu bikin bingung. Kenapa bisa bikin bingung? Karena ATR ini bukanlah penunjuk sebuah tren ya. Kalau teman-teman lihat di sini. Ini saya tandain ya. Nah, teman-teman lihat di sini ya. Dari sini ini start awal, ini marketnya naik kencang nih teman-teman nih. Ya, dari sini. Nah, sampai sini. Di sini kan aneh teman-teman ya. Harganya naik, ATR-nya turun. Maksudnya apa? Kok bisa seperti itu? Nah, contoh ya, ini saya zoom. Nah, kalau teman-teman lihat ukuran candle ya di sini ya, dari kiri ke kanan, dari bawah ke atas itu cenderung mengecil. Kelihatan ya di sini ya. Walaupun dia naik, ukurannya cenderung mengecil atau volatilitasnya cenderung mengecil. Tapi kalau teman-teman lihat dari bawah, di situ ada average true range-nya, dia cenderung turun ke bawah di sini ya. Dan kalau kita lihat dari ATR-nya, ini udah jelas menunjukkan bahwa volatilitas market walaupun naik itu cenderung menurun. Ya, kita lihat ukuran candle-nya semakin mengecil ya, ketika dia naik semakin mengecil. Di mana ini kita bisa jadikan indikator untuk memberikan ruang pada toleransi pergerakan harga. Jika kita ambil dari stop loss-nya tadi ya. Nah, di sini kalau teman-teman ada stop loss-nya di 1832, teman-teman bisa tambahkan ATR-nya itu langsung di sini. Contoh 1832,79 ya di sini. Kita bisa tambahkan ATR ya, satu ATR untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya namanya false breakout dengan menggunakan batas maksimal volatilitas candle yang ada di time frame yang kita lihat ini ya di M15. Di sini 2,37 yang artinya 1832,79 kita bisa kurangin 2,37 berarti di 1830,4 sekian lah ya. Jadi kita bisa meminimalisir kemungkinan market itu ya mengalami yang namanya false breakout ketika sudah menyentuh ya harga support yang kita tentukan di sini ya. Maaf, motong sebentar. Untuk teman-teman semua yang belum download ebook Day Trade Formula, teman-teman bisa download secara gratis. Tinggal klik link di bawah ini, ada form. Jadi untuk teman-teman yang mau, tinggal isi formnya aja dan teman-teman bisa download secara gratis. Di mana ebook ini kami bahas rahasia trading yang saya lakukan selama 5 tahun terakhir. Download, linknya ada di bawah di deskripsi. Terima kasih. Nah, ini contoh ya. Contoh jika teman-teman ya, misalnya ini saya bikin market structure, ada bawah ya, ada bawah seperti ini, lalu ada atas misalnya ya. Ya, anggaplah seperti ini ya. Kita mau nge-buy misalnya nih harga misalnya ya, ini posisi ada di sini dia turun ya. Kita buy ya, misalnya di sini kita buy ya. Kita buy di sini ya. Nah, karena ini kan udah di bawah ya. Nah, di sini kan ada support ya di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan ada resisten, dari bawah ini resisten, tapi dari atas ini udah jadi support. Nah, kalau kita pasang stop loss di sini udah pasti kejilat dan kita lagi stres. Beli di sini, stop loss di sini,
Ya, harganya naik kan bete. Nah, ini bisa ditambah dengan ATR ya. Di sini kan udah dinyalain ATR-nya ya. 2,28 dolar. Jadi di sini kalau misalnya 1849,36, ini tinggal kita ganti ya. 1849,36 dikurangi 2,28. Cukup satu ATR aja ya. 28 berarti sekitar 8 ya. Oke. Oke. Nah, jadi kita kalau masang ATR itu bisa meminimalisir kalau ada volatile satu rata-rata itu terlindungi akun teman-teman ya. Dan di sini kalau masang stop loss di sini tentunya kalau kita buy di sini kan nggak jadi kena stop loss. Iya nggak? Kalau teman-teman ada waktu, teman-teman bisa backtest, buktikan bahwa ATR ini cukup akurat dan efektif untuk meminimalisir terkena stop loss. Karena kadang-kadang kita nggak pernah tahu kapan kita kena stop loss, kapan enggak. Ya, seenggaknya kita bisa minimalisir dengan ATR ini, ya. Dan rumus ATR ini bisa teman-teman modifikasi ya, bisa dikalikan 2 ATR atau misal 3 ATR. Tapi rekomendasi dari saya sih nggak usah terlalu pusing ya. Untuk menggunakan ini yang pasti teman-teman harus bisa menentukan di mana support terdekat, di mana resisten terdekat. Lalu ketahui cara membaca market structure, dan yang ketiga tambahkan ATR. Di ini aja udah cukup teman-teman gunakan latihan. Teman-teman bisa praktekkan setiap hari ya secara step by step aja. Langkah pertama, siapkan market structure-nya, tentukan ini lagi naik atau turun, lalu tentukan batas garis support dan resisten. Kalau nge-buy, supportnya itu jadikan stop loss ya, dan tambahkan ATR satu aja. Atau teman-teman jika sell, resistennya dicari, oh di sini ya resistennya, lalu pasang stop lossnya di sana, ditambah satu ATR. Jadi prinsipnya gampang ya, nggak terlalu susah. Ini aja sudah bisa meningkatkan winning rate teman-teman itu ya kurang lebih 10% pun bisa. Teman-teman bisa buktikan sendiri backtest ya metode ini apakah proven atau enggak. Dan kalau teman-teman ingin memberikan masukan, tambahan atau ide lainnya, boleh berikan komentar supaya teman-teman juga bisa dapat pelajaran baru, bisa jadi tambahan, sharing-sharing dengan seperti ini pastinya jauh lebih mantap ya. Mungkin segitu aja untuk meminimalisir penggunaan stop loss. Semoga materi ini bermanfaat. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel YouTube ini ya, karena kami akan mengupdate konten-konten baru setiap minggunya. Dan teman-teman kalau udah subscribe dan klik lonceng notifikasi akan dapat duluan ya daripada orang lain. Jadi benar-benar eksklusif, dapat duluan ya. Dan gak ketinggalan kalau ada materi-materi bagus atau ada analisa-analisa harian yang keren ya dari kita, teman-teman follow, dapat lumayan. Segitu aja dari saya, sampai jumpa lagi di kelas sesi berikutnya.